Gitu, ke komite. Berapa? Nggak usah tahu angkanya, tapi kalau silahkan saja Bapak dan Ibu yang mau nyumbang. Angkanya kan sudah jelas kebutuhan seperti itu. Disetel aja di YouTube. Kan kemarin saya sudah rapat ya di YouTube. Itulah kebutuhan-kebutuhan. Nah silahkan Bapak dan Ibu nyumbang ke komite. Sumbang bukan iuran. Kalau iuran itu ditentukan waktunya 1 tahun. Kalau ada kedengeran ditentukan batasan waktunya 1 tahun, kena lagi baik itu. Masuk penjara nih saya itu. Nggak boleh ada istilah ya dalam waktu 1 tahun, nggak boleh. Ya kalau bisa mah 1 bulan juga lunas gitu. Iya kalau begini nggak apa-apa, bicara begini nggak apa-apa. Tapi kalau ditentukan 1 tahun angka sekian, borgol saya. Tapi kalau kebutuhannya seperti itu, tapi terserah Bapak dan Ibu mau nyumbang berapa gitu loh. Ikhlas. Ternyata ada yang nyumbang 2 juta, ada yang nyumbang 5 juta, dia sama lain ada yang 15 juta, karena dari perusahaan bukan dari pribadi, dia dari perusahaannya gitu kan. Nggak apa-apa kalau begitu mah. Nah tapi nanti Pak Pur ngasih tahu ke yang lain semua, ke orang yang hadir tahu ada yang nyumbang 15 juta. Silahkan siapa yang mau minta keringanan gitu kan. Karena sudah ada yang nyumbang 15 juta, berarti nanti ada yang ini orang ini ya udah ibu nggak usah. Jadi ujung-ujungnya tetap aja sudah dengan kebutuhan. Walaupun ada yang nyumbang 15 juta, sekolah tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau ada yang nyumbang nanti lebih dari angka segitu, Pak Pur sampaikan orang tua ini nyumbangnya lebih. Nanti untuk orang-orang yang fakir miskin yang itu bukan dibebaskan, dibeasiswakan, anaknya dikasih makan, kasih baju, kasih apa gitu kalau ada uang lebih. Ya, bukan dibebaskan untuk orang itu, enggak dibebaskan, tetapi ditanggung gitu. Itu maksudnya sumbangan itu. Jadi kalau tadi aduh saya panik banget, wah saya diborgol jadi dah. Kedengeran ada yang keputusannya begini, tidak boleh ditentukan waktunya 1 tahun. Tapi kalau bisa mah ya 1 bulan 2 bulan 3 bulan karena butuh kita mau segala macam ya silahkan. Tapi kan ini tidak wajib. Ya tidak wajib. Nih saya rekam nih. Hadirin sekali saya rekam ini ya. Tidak wajib. Ternyata udah 1 tahun nggak bayar juga, sampai lulus nggak bayar juga. Ya terserah Bapak dan Ibu. Masalahnya kan anak Bapak dan Ibu itu nanti hubungannya dengan masa depan. Masa depan anak Bapak dan Ibu itu di dunia dan di akhirat gitu loh. Itu saja yang paling penting. Dan saya tidak akan nagih. Ini direkam nih, saya tidak akan nagih. Tapi kalau besok ternyata akreditasinya tidak A, saya bilang ke Pak Pur kan uangnya ada berapa, ada segitu, bisa nggak? Ya sudah, karena WC kan minimal 36 siswa 1 WC. Wajib kalau mau akreditasi A itu 36 siswa 1 WC. Sekarang WC hanya ada 10, pulang 10 lagi, gitu kan? Tapi ya bisa diakalin lah gimana caranya, yang penting ada 20 gitu kan, ada trik-trik tertentu, jangan khawatir Bapak dan Ibu. Kalau kurang-kurangnya dikit dari sumbangan Bapak dan Ibu masih bisa diakalin loh saya, tenang aja, gitu. Insya Allah banyak hal seperti itu saja barangkali sesuai dengan janji saya tidak lama. Hanya tolong isu keluar tidak boleh ada kalimat ditentukan batas 1 tahun, angkanya sekian, tidak boleh. Tapi kebutuhan sekolah segitu, gitu. Silahkan Bapak dan Ibu, nanti akan ketahuan kok sama Pak Pur yang ini dari Ibu ini sekian, ini nanti akan tahu. Kalau benar-benar berbeda setiap orang, aman bagi saya, alhamdulillah. Tapi ternyata semuanya angkanya itu 2 juta, semua atau 1 juta, semua. Wah udah, itu alamat dah. Diusahakan bedain 5 perak, 10 perak, dibedain angkanya setiap. Walaupun disepakati misalkan tadi angkanya segitu, ketika nyumbang itu kurangilah 50 perak, biar kelihatan beda gitu loh. Itu baru aman. Tapi kalau tadi angkanya segitu, wah kena Bu, saya nggak bakalan lama, mungkin pulang dari sini aja di depan ya udah diborgol, udah ada dapat surat panggilan gitu loh. Nggak boleh menentukan angka, tidak boleh menentukan waktu. Sekolah hanya bicara tentang kebutuhan, itu kebutuhannya seperti itu. Mangga silakan Bapak dan Ibu mau maju atau tidak gitu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau rapat komite itu orang tua selalu pemikirannya itu ujung-ujungnya duit. Saya nggak mau itu.
Nah, yang paling penting itu kita bicara dari hati ke hati. Begitu pesan saya Pak Pur sebagai orang tua siswa. Sampai mic yang saya pegang pun saya belum pernah yang namanya sambutan pegang seperti ini. Kalau kapurnya nanti kalau saya belum pernah yang namanya sambutan pegang seperti ini. Kalau kapurnya nanti kalau komitonya maka ya harus mengerti lah seperti ini ya. Ini salah satu contoh dan saya tidak minta. Betul, serius Bapak dan Ibu, saya tidak minta. Kenapa? Mohon maaf sekali Bapak dan Ibu nanti yang hadir di sini yang lebih minim dari Bapak dan Ibu dahulu itu. Datang saja, temuin Pak Nanang, nanti temu dengan saya ngobrol. Begitu. Jadi jangan, aduh kalau rapat komito itu udah begitu. Ketemu dengan saya, insya Allah Ibu akan lega. Dengan kelegaan itu nanti jalan akhirat bagi saya itu mulus mudah-mudahan begitu. Maunya begitu Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin anaknya berprestasi, wah ini kepala sekolahnya kere, dulunya keluarga miskin dan lain sebagainya begitu. Saya agak setengah hati ingin meneruskan anak sekolah di sini. Jangan salah Bapak dan Ibu. Mungkin satu-satunya kepala sekolah yang selalu diundang berbicara antar pulau dari Sabang sampai Merauke. Tetapi di sekolah tersebut anak-anak beasiswa dari SMA Taruna Nusantara Magelang itu saya rekrut dan gratis, bahkan dikasih makan, kasih baju, tidak dipungut apa-apa. Begitu. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin, anak saya mah ingin kedokteran, anak saya mah ingin berprestasi, harus sekolah seperti ini begitu. Jadi bagi Bapak dan Ibu ketika nanti Pak Pur berbicara dengan teman-teman, kalau ingin berkualitas memang harus pakai anggaran, kan begitu. Aduh saya gimana? Karena dalam saya akan berkunjung ke rumah Bapak dan Ibu, insya Allah ya, akan bicara, bahkan mungkin saya memerankan diri saya sendiri ketika anak 12 itu tidak bisa makan, benar-benar tidak bisa makan gitu. Nanti saya akan berupaya seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau rapat nanti itu ini pulang itu sampai terbuyung, nggak usah. Temuin Pak Nanang, nanti ketemu dengan saya gitu kan. Bapak dan Ibu, saya bangga sekali memimpin sekolah seperti ini. Kenapa nyaman? Selama sekolah ini berdiri tidak pernah ada salat berjamaah, tidak pernah ada kebaktian. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 bulan saya di sini berdirilah masjid dan di sampingnya itu tempat kebaktian tuh. Namanya Gubuk Apung. Ya, tepuk tangan. Ya. Dari mana uangnya? Orang belum pernah dapat komitmen. Nah, Bapak dan Ibu, niat ikhlas. Sebab di agama apapun ini mengganggu lah. Agama apapun itu ada zakatnya 2,5%. Guru honorer di sini 95% guru di sini honorer. Pertama saya datang hanya 3 PNS-nya. Menderita sekali terlihat ya, seperti itu. Tapi di balik itu mungkin kepala sekolah lain tidak pernah memantau, tidak pernah lihat bahwa guru honorer itu di sini rata-rata cantik-cantik.
Tidak percaya? Itu lihat guru-guru di kita di sini cantik-cantik. Saya menilai orang yang cantik suaminya nggak sembarangan. Dan benar, para pejabat ternyata, gitu kan? Ada yang jadi RT, RW, jadi apa begitu, dan alhamdulillah jadilah musola, gitu. 2,5%, gitu. Dan orang tua tidak ada yang nyumbang, kan? Ada orang tua itu triplek bekas itu nyumbang ya. Triplek yang dipakai tatakan untuk kebaktian tuh yang di danau itu dari orang tua. Saya suruh ke sini. Bapak dan Ibu, itu saja barangkali sebagai kata pembukaan dari saya. Mari kita bicara dari hati ke hati. Anak di sini itu 2 kelas, belajarnya di lantai, nggak pakai tikar, tengkurap. Betul ya, Bu ya? Tapi saya tidak minta. Akhirnya orang tua Joshua mana? Waktu itu ketemu dengan saya, orang tua Joshua. Bapak dengan ibunya datang ke sini. Harusnya hadir, udah orang kelas 10. Iya. Harusnya hadir seperti ini, tapi waktu itu beliau hadir. Apa? Apa yang sudah dilakukan kepala sekolah? Kok anak sekolah 2 shift? Yang lain itu masuknya pagi, pulang jam 4. Di sini masuk pagi, pulang jam 12, masuk jam 12, pulang jam 4. Apa yang sudah Bapak lakukan? Begitu. Saya bingung ngomongnya gimana gitu kan, rapat komite nggak boleh. Akhirnya saya jelaskan, saya di sini baru beberapa bulan bawa podcast, tayangkan di YouTube. Akhirnya Bupati datang, nguruk, nih ada diuruk. Ini baru ini ya. Dulu rawa di sini dalam nyamuk banyak banget. Nyamuk banyak banget saya. Sekarang udah diuruk tuh sampai di belakang semuanya. Satu. Yang kedua, Medland karena Bupati akhirnya janji ingin memagar, tetapi hanya menyediakan bahan. Yang kerjanya dari mana? Saya nggak minta ke Bapak dan Ibu, ya. Tapi Medland mau magar, tapi nyediain bahan semua. Akhirnya dari provinsi datang, siap pintu gerbangnya dari pojok ke pojok, nanti bikin pintu gerbang yang megah tuh dari provinsi, ya, dari KCD 3. Jadi sudah banyak yang sudah dikerjakan. Yang paling membanggakan itu semua sekolah seluruh Indonesia bengong. Ketika Indonesia terpuruk tidak boleh rapat komite, terutama di Jawa Barat, SMA ini melakukan lomba skala nasional, lomba membuat video. 400 video dari Sabang sampai Merauke ngumpul di sini dari sekolah-sekolah elit. Pemenangnya dari Riau, dari Maluku, dari mana lagi yang pemenangnya itu? Dari Bali. Dari Bali, dari Jogja, rata-rata luar Jawa, Makassar, ya rata-rata pemenangnya. Akhirnya banyak yang bertanya, kan sekarang semua sekolah sedang tiarap. Ini malah mengadakan lomba skalanya nasional. Satu. Yang kedua, anak Bapak dan Ibu itu sudah diwajibkan menulis. Karena saya sebagai pengarang buku terbit secara nasional, saya tularkan ke anak Bapak dan Ibu. Dan sekarang sudah terbit bukunya. Kalau tidak dibeli sama Bapak dan Ibu, kebangetan orang anak-anaknya kok yang menulis. Begitu. Judul bukunya apa? Balaka Ciprut. Orang tulisannya semrawut, begitu ya. Tapi ber-ISBN, legal, layak dijual di manapun, karena di situ dikomentari, diberi pembelajaran oleh guru bahasa, sehingga menulis yang benar itu begini. Enggak ada, kayak cari deh di Indonesia sekolah yang siswanya menulis buku dan diterbitkan. Sini satu-satunya.
dan salat berjamaah dan kebaktian bareng. Tapi maaf ya kalau di YouTube itu kok kebaktiannya nggak ada suaranya, maaf sekali amat muslim. Saya sudah beberapa kali upload, tapi selalu di situ itu pelanggaran hak cipta, hapus lagi, dipelajari lagi, ini kenapa? Udah diperbaiki, upload lagi, komplain hak cipta. Udah 3 kali kan, bisa di YouTube saya bisa hilang itu kalau sudah pelanggaran terus begitu. Ternyata lagu gereja itu ada penciptanya dan itu didaftarkan sehingga kita harus bayar, makanya suaranya dihilangkan. Jadi yang mohon maaf, saya mengupload ada lagunya karena anak main gitar sendiri, lagu kebaktian kan, di situ divideokan, diupload, ternyata kita harus bayar karena itu lagu ada penciptanya. Jadi bukan niat saya membuang nada suara lagu itu, bukan, tetapi YouTube yang berbuat seperti itu. Di Islam juga sama. Bapak dan Ibu maaf ya, kalau nyetel surat Al-Quran indah sekali, ambil masukkan ke YouTube, ternyata pelanggaran hak cipta. Kenapa? Ternyata kalau kita mengaji bagus, didaftarkan di itu memang harus bayar orang yang mendengarkannya. Tapi banyak Al-Quran yang dibacanya itu setelah direkam tidak didaftarkan. Kalau bisa mah urusan agama mah jangan didaftarkan seperti itu kalau bisa mah ya, karena untuk didengarkan untuk ibadah saja total. Itu banyak Al-Quran juga seperti itu, setelah dibaca didaftarkan ke YouTube sehingga harus bayar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu karya nyata selama di sini. Kita sudah mengadakan lomba skala nasional, kemudian kita sudah guru, kita sudah menerbitkan buku, kita sudah melakukan sholat berjamaah, kebaktian, kemudian apapun yang sudah saya programkan sudah bisa terlaksana. Dan sekarang kita kerjasama dengan MBA. Apa MBA? Malcolm Baldrige Beltrick Education, langsung dari Amerika Serikat datang ke sini. Kalau Bapak Ibu baca malu. Di situ sekolah tidak berpagar, siswanya belajar tempur tanpa alas tikar begitu. Sementara sekolah Agim yang bersama-sama MBA, Agim dari tahu gitu. Kuda pacunya aja 60 halaman sekolah. Kita bersama-sama itu. Jangan kecil hati, Ibu-ibu. Saya sudah menunjukkan, ya, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi saya tidak dibiayai orang tua. Saya melukis di Gedung Asia Afrika Bandung, dijual kartu lebaran, kartu ulang tahun, dan bisa sampai kuliah. Dan malamnya saya pentas, malu. Tapi saya ranking 1, selalu berprestasi, kerja keras, dan saya tularkan ke Mega Julaila dari SMA Negeri 1 Serbu, sekarang ada di Turki. SMA sini sekarang sudah membuat produk dijual ke Jerman, ke Perancis. Para komite sudah tahu produknya, tolong simpan Bapak di sini, Bapak dan Ibu kalau tidak beli kebangetan. Simpan di sini nanti ya. Kopi itu sudah produk anak-anak kita, dikemas di sini dengan anak-anak OSIS gitu, dan dijualnya ke luar negeri lewat Mega. Kenapa Mega? Mega itu anaknya sama dengan saya sependeritaan, Pak, kata Mega. Izinkan saya mau jualan di kelas karena saya anak yatim, nggak punya orang tua. Ibu, ya udah diizinkan, tapi dengan catatan kamu harus seperti Bapak selalu ranking 1. Ya siap, benar, ranking 1 terus. Begitu kuliah, akhirnya dia dipanggil jadi ambasador Indonesia untuk Asia dan Eropa. Telepon saya, Pak, terima kasih atas bimbingan Bapak. Saya diizinkan jualan di sekolah, walaupun kantin demo, karena anak-anak lebih suka belanja di kelas, gitu kan.
Saya sekarang sudah menjadi ambasador Indonesia. Barangkali Bapak ingin memasarkan. Nah, Bapak dan Ibu mah nggak bisa. Saya bisa masarkan ke luar negeri karena punya anak murid yang dulu punya. Bilangnya dia dulu saya ingin tidak mungkin mengembalikan jasa, tapi kok sama-sama tulus. Dan sekarang saya produk apapun bisa jual ke luar negeri lewat Mega, anak murid saya itu. Di sini nanti anak-anak Bapak dan Ibu lihat, jangan merasa anak saya membuangan, tidak diterima di SMA 1 Cibitung, tidak diterima di mana-mana. Mentoknya di sini, jangan salah. Lihat nanti asal ibunya tulus. Tapi kalau ibunya ke rumah, duit mulu sekolah itu ini padahal bukan buat sekolah. Nah maaf ya Bapak dan Ibu, sekolah ini sekarang jalan dan bisa berkompetisi, tapi anak Bapak dan Ibu ada yang bangga ya, ada yang kok anak saya nggak pernah dilibatkan. Maaf sekali, saya maaf sekali karena tidak boleh rapat komite. Akhirnya para pembina eskul, maaf ya Pak Ketua Komite, ini saya laporan sekalian di depan mereka. Kegiatan pramuka di Bojongmangu, panggil orang tua yang siap bantu untuk makanan anaknya itu, transport dan sebagainya, hanya sekian orang. Itu saja yang saya kirim. Orang tuanya yang lain tidak sanggup bantu, ya sudah, tidak apa-apa. Kan ibu adem di rumah ya kan, tidak berbicara anggaran. Begitu juga nanti ada olimpiade sains, lomba paskibra, lomba apapun. Saya menjadi seperti ini karena kegiatan-kegiatan seperti ini. Seperti itu Pak. Saya lomba puisi di tingkat nasional dulu, mewakili Subang pada saat itu. Saya ikuti semua. Gitu. Nah sekarang di sini karena tidak ada rapat komite, ditawarkan. Ini juga nanti kalau ada kegiatan ditawarkan kepada Bapak dan Ibu. Kalau Ibu selalu anaknya tidak dilibatkan, jangan khawatir. Allah Maha tahu. Insya Allah sukses juga. Hanya mungkin tidak bisa masuk ke dokteran, tidak bisa masuk jurusan-jurusan STEM, jurusan-jurusan elit itu nggak bisa. Karena sekolah harus akreditasi A. Kalau tidak A, daftar aja nggak bisa. Tapi insya Allah kalau Bapak Ibu mendukung bisa A nanti. Nah, dan koreksi Ibu Ria dan kawan-kawan semua. Maaf Bapak dan Ibu, saya harus mengoreksi kepala sekolah di tempat lain, bukan di sini. Orang tua itu yang digarisbawahi biasanya kalau rapat komite seperti ini itu omongan yang tadi, janji pemagaran, janji pengurugan, walaupun bukan janji, orang sudah ngurung gitu ya. Nah itu yang digarisbawahi. Nanti kalau datang ke sekolah, mana janjinya gitu. Makanya Bapak garis bawahi di sini karena harus pamit. Saya harus pamit ini dari sini. Sekarang tidak boleh aturannya. Rapat komite itu kalau orang tua bantu bukan itu. Itu mah upaya tambahan sekolah supaya berhasil sekolah ini. Tapi apa yang Ibu sumbangkan lewat komite itu, kalau Ibu mau menyumbang, digunakan untuk prestasi siswa, mendatangkan native speaker, lomba karya ilmiah yang terjun kimia, olimpiade sains nggak bakalan dapat juara, walaupun dikejut terus-terusan di sini nggak bakalan jadi juara karena saya pengelola sekolah besar dulu. Gimana caranya supaya jadi juara? Tahu caranya? Mendatangkan lembaga organisasi profesional kelas dunia, dan itu bayarnya mahal. Itu. Ngapain gitu-gituan Pak? Jangan salah. Kalau ada satu anak di SMA 2 Cikarang Barat ini jadi juara Olimpiade Internasional, maka akan ngepek kepada siswa-siswa yang lain pede. Ternyata
Jadi ketika ujian masuk perguruan tinggi itu nyaman. Oh, anak teman saya aja sekelas dia juara internasional, masa saya tidak bisa gitu. Jadi berprestasi. Tapi kalau sekolah tidak pernah ikut yang kegiatan seperti itu, padahal soalnya gampang. Lihat teman-teman dari sekolah yang lain, ciut katanya, yang bisa pun jadi gak bisa, gitu loh. Makanya saya selalu di sini lomba pada telah mampu menunjukkan diri supaya pede anak bapak dan ibu itu. Saya itu nilai, maaf, ini serius. Saya nilai bahasa Indonesia tidak pernah dapat nilai 10 atau 9, gak pernah bapak dan ibu, saya gak pernah. Nilainya paling tinggi 6,5. Macam kadang itu. Tapi karena saya itu diberi ilmu yang seperti tadi, lomba puisi, mengarang puisi, menulis di majalah selalu terbit. Di majalah saya selalu terbit pada saat itu dan dapat uang dari majalah. Pede, padahal tulisan saya jelek. Kenapa? Guru bahasa Indonesia sendiri tidak sebanyak tulisan saya, bahkan banyak guru bahasa Indonesia yang tidak menerbitkan buku. Saya sudah 100 lebih buku yang sudah saya terbitkan. Padahal nilai bahasa Indonesia saya itu tadi sudah dijelaskan. Jadi apa kuncinya Bapak dan Ibu? Nah, itu mah nanti tidak usah ke Ibu. Saya bicara dengan anak Bapak dan Ibu. Ya, nggak usah dibuka di sini. Tapi itu mah rahasia. Ntar saya banyak saingan nanti. Tapi dengan Bapak dan Ibu kan beda. Anak Bapak Ibu masih kecil, jadi saingannya nanti setelah saya meninggal baru dia gantinya. Kalau dibuka di sini, wah repot saya nanti. Saya itu alhamdulillah, yang lain belum punya HP, saya sudah punya HP. Guru-guru yang lain belum punya rumah, saya sudah punya rumah banyak dari ngarang buku itu kan. Bonusnya aja rumah di perumahan elit pada saat itu. Masih jadi guru itu, belum punya apa-apa. Karena nulis. Dan itu nanti akan saya akan saya buka kepada anak bapak dan ibu, tidak di sini. Nanti kan kalau saya sudah meninggal, maaf, gitu kan, ilmunya bermanfaat, gitu. Itu saja Bapak dan Ibu informasinya. Tolong Mbak Wur bicara dari hati ke hati, dan tidak boleh yang tidak hadir itu nanti harus ketemu lagi, harus seperti ini, biar mereka tahu bahwa saya ini dari keluarga miskin. Jadi tahu perasaan orang yang tidak mampu. Tapi saya juga orang yang mengerti bagaimana mengelola anak. Disertasi saya itu adalah berhubungan dengan anak-anak seperti tadi. Anak hebat itu bukan yang matematika, kimia, fisikanya hebat selalu 10, bukan. Anak hebat itu kadang-kadang yang sekolahnya tidak diterima di mana-mana. Ketemu dengan sekolah yang mengerti kebutuhan anak itu, melesat, bengong. Dulu merasa bego dia, kok sekarang hebat jadi presiden deh, gitu kan? Jangan bilang pelangap-pelongo, presiden tuh. Kalau gitu mah kan salah satu contoh. Buktikan itu. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu jangan merasa, aduh anak saya itu daftar kemana-mana nggak terima, diterimanya di sini. Kalau Ibu tulus bantu Pak Pur untuk mengembangkan agar masjidnya jadi, agar sekolah ini dipagar, karena di pagar ini ada yang bantu, mau bantu, itu ya dari Medland, tapi hanya dia akan bahan dan sebagainya. Tulus dari hati, ayo kita bersama-sama. Sekali lagi, jangan wah rapat komite UUD lagi. Kalau Ibu ikhlas, Bapak ikhlas, ayo bersama-sama. Ya, dan keikhlasan itu nanti akan berkah bagi anak. Setiap uang yang diserahkan oleh Bapak dan Ibu untuk kebaktian, untuk masjid, untuk pagar, nanti akan Ibu peroleh di dunia dan akhirat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.